Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu syukur merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an memerintahkan untuk kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang terkait dengan bahwa syukur merupakan kunci suksesnya kehidupan kita. Mengawali kesempatan ini mengutip sebuah ayat Al-Quran, surat Ibrahim ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyodorkan sebuah kisah nyata sebagai implementasi dari ayat di atas. Wa fil musnadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi sa'ilun fa'atahu tamratan fatasakhataha wa lam yakbalha summa mara bihi akhar fa'atahu iyyaha faqabilaha wa qala tamratun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'amara lahu bi arba'ina dirhaman au kama qala. Artinya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian itu hanya sebutir biji kurma. Kemudian datang pengemis lain, Nabi berikan sebutir biji kurma. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi, meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur tersebut, atau mendengar rasa syukur dari pengemis kedua ini, maka Nabi tambahkan 40 dirham untuknya. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukan sekedar banyak atau sedikitnya rezeki yang ia peroleh, tetapi renungkan sejenak, yang memberi kita rezeki itu adalah Allah, Sang Maha Agung. Ini saja sudah pantas membuat kita bersyukur, karena sedikit atau banyak kita masih diperhatikan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersyukur akan jauh lebih produktif. Apa sebabnya? Karena mereka tahu memanfaatkan research dan peluang yang ada. Orang yang selalu mengeluh akan menghabiskan waktunya menyesali diri. Berlama-lama dalam nestapa membuat kita tidak siap menangkap peluang berikutnya. Sedangkan orang yang bersyukur akan memanfaatkan apa yang dimiliki saat ini, sekecil apapun itu, sebagai bekal untuk terus maju. Orang yang bersyukur itu lebih bahagia dan optimis. Sementara orang yang pesimis akan sibuk meratapi kegagalan dan nyinyir akan kesuksesan orang lain. Orang yang pandai bersyukur emosinya akan lebih stabil, sigap mencari solusi, melokalisir persoalan bukan melebarkannya kemana-mana, dan taktis mengatur strategi. Dengan segala keterbatasannya, orang yang bersyukur akan membuat skala prioritas. Siapapun tidak akan suka dengan orang yang selalu mengeluh, dan kalau dia punya problem, seolah hanya dia satu-satunya di dunia orang yang punya masalah, dan semua orang harus memperhatikan masalahnya.
Orang seperti ini tidak akan produktif berkarya dan tidak akan bertambah nikmat dari Allah. Ayat di atas itu sangat nyata dan sangat membumi. Dalam bahasa Arab, kata syukur berarti membuka dan menampakkan, dan lawan katanya adalah kufur yang bermakna menutup dan menyembunyikan. Ini artinya hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan cara menggunakannya pada tempatnya dan sesuai dengan yang dikehendakinya oleh pemberinya, juga dengan cara menyebut-nyebut pemberinya dengan yang baik. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat Luqman ayat ke-12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillahi wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Perbenaran Allah amatlah luas. Bersyukur pada pemberiannya itu tidak akan menambah sesuatu pun di sisinya, tetapi justru akan menambah nikmatnya dan rahmatnya untuk kita. Kita yang membutuhkan syukur, bukan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur dari nikmatku. Ayat ini begitu padat, menggabungkan 3 konsep sekaligus: zikir, syukur, dan kufur. Mengingat Allah alias berzikir akan membawa kita kepada rasa syukur. Sebaliknya, orang yang lalai dari mengingat Allah, di mana setiap punya masalah dia menjadi kufur nikmat. Dia jadi lupa akan berbagai nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Konsep syukur yang begitu dahsyat di atas, sayangnya begitu tiba di tengah-tengah kita menjadi dipanggilkan maknanya, menjadi syukurin lo. Walhasil kata syukur berubah menjadi negatif, seolah bersyukur itu sama dengan mengejek kegagalan orang lain. Kita seolah mensyukuri kegagalan orang lain. Mungkin ini sebabnya kita sulit menjadi bangsa yang maju, karena kita keliru menerapkan makna syukur. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan nikmat yang kita peroleh sebagai tanda syukur. Dengan menyebarkannya, maka kita telah berbagi kebahagiaan dan energi positif akan menularkan kepada orang lain. Tahaddus bin nikmah ini akan berbeda dengan ujub, kesombongan diri atau sekedar pamer, karena niat dan tujuannya berbeda sama sekali. Apalagi bersyukur itu tidak harus menunggu nikmat yang luar biasa. Apa yang kita raih, sekecil apapun, patut disyukuri dan diceritakan dengan penuh rasa syukur. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.